Tim nasional Indonesia akhirnya melaju ke babak semifinal di kejuaraan Piala AFF U16. Hasil ini didapatkan setelah 3 kali mencatatkan kemenangan lawan Laos 6-1, lawan Singapura 3-0, lawan Filipina 3-0, 12 gol memasukkan dan hanya kebobolan 1 gol. Sementara itu, lawan dari tim nasional Indonesia di semifinal pada kejuaraan Piala AFF U16 ini adalah Australia. Saya tidak melihatnya ini di AFF-nya sebenarnya. Yang menjadi menarik untuk saya bahas adalah melawan Australianya. Jadi ini kita mendapatkan sparring partner yang cukup ideal ya. Secara tim nasional senior kita ketahui Australia adalah salah satu negara yang sepak bolanya terbaik di Asia ya, langganan Piala Asia, seringkali lolos di babak fase grup minimal 16 besar, 8 besar, bahkan seringkali ke semifinal. Dan melalui pertandingan ini bocil-bocil ini bisa belajar banyak, bisa mendapatkan sparring partner yang mumpuni ya. Kalau memang tujuannya adalah membentuk tim yang lebih bagus dan lebih bagus seperti apa yang dikatakan Coach Nova ya, di mana Piala AFF ini adalah bukan tujuan utamanya, akan tetapi tujuan utamanya tentu saja adalah Piala Asia U17. Dan rangkaian panjang yang sudah dilakukan oleh Coach Nova, memulai dengan seleksi pemain, melakukan TC, terus kemudian ini mengikuti kejuaraan AFF. Saya pikir proses panjang yang sudah dilalui Coach Nova dan hasilnya hingga saat ini lumayan menarik. 12 gol memasukkan dan 1 gol kemasukan adalah potret keberhasilan sementara Coach Nova untuk mengangkat tim nasional Indonesia U16 di level ASEAN ya, di level ASEAN. Jadi jangan bangga dulu Coach Nova, masih di level ASEAN. Tujuan utamanya adalah level Asia karena memang seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir bahwa kita harus menunjukkan level yang berbeda ya. PSSI semua targetnya adalah Asia, dan dunia, baik U17, U20, U23 dan tim nasional Indonesia senior. Semoga saja Coach Nova akan bisa membentuk tim yang solid ya, dan bisa menunjukkan bahwa Coach Nova adalah salah satu pelatih muda terbaik yang akan mampu membawa tim nasional Indonesia U16 terbang lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat pola permainan, saya melihat ada beberapa hal yang menarik di dalam tubuh tim nasional U16 ini dibandingkan dengan tim nasional sebelumnya. Yang pertama adalah gaya permainan. Saya amati meskipun tidak sesempurna ya yang kita harapkan, tapi pola permainan tim nasional Indonesia U16 ini mirip apa yang diterapkan oleh Sintayong. Ya bisa jadi Coach Nova belajar banyak terhadap Sintayong setelah berapa tahun ya? 4-5 tahun mengikuti jejak-jejak Sintayong, sehingga banyak sekali inputan yang menarik yang bisa diserap oleh Coach Nova, kemudian bisa diterapkan di dalam tim nasional Indonesia U16. Meskipun copy paste tidak akan selalu sempurna. Setiap orang, setiap pelatih punya idealisme masing-masing, gaya masing-masing, meskipun golnya sama, mencapai kemenangan di setiap pertandingan. Tapi saya melihatnya seperti itu. Jadi permainan tim nasional Indonesia U16 hampir mirip gaya permainannya dengan Sintayong. Kenapa hampir mirip? Ini yang menjadikan kenapa tim nasional U16 hampir mirip dengan pola permainan Sintayong. Jadi ketika diserang, semua pemain adalah pemain bertahan, artinya dari ujung striker, kemudian pemain tengah, pemain belakang saling membentuk barisan pertahanan ya, mencegah serangan itu sedini mungkin, membloknya ya, terus kemudian barisan pemainnya pun begitu rapi ya.
Jadi kayak ada rangkaian sistem yang berjalan ya. Kalau kita lihat mungkin view dari atas itu akan sangat kelihatan. Jadi tidak hanya asal lari, tidak hanya asal buang bola kalau bertahan, akan tetapi dinamika 10 pemain yang berada di tengah lapangan kecuali penjaga gawang itu pergerakannya ada kayak tali ulur, keseimbangan dan pola yang bisa diterjemahkan para pemain. Tentu saja ini hasil instruksi dari Coach Nova. Itu dari sisi pertahanan. Terus kemudian dari sisi penyerangan, tim nasional Indonesia tidak banyak pegang bola dalam tanda kutip mendribling, ya, artinya memainkan bola yang sia-sia, akan tetapi permainan yang ditampilkan permainan efektif dan permainan kolektif. Ini yang sangat menarik. Jadi di beberapa banyak video beredar di medsos, jadi Coach Nova itu sangat anti ketika pemain banyak mendribble bola, dribbling bola dengan tidak efektif. Mendribling bola boleh, tapi dribbling yang asal dribbling, kemudian ketika kesulitan melewati, baru bola yang sudah tidak sempurna diumpankan pemain setimnya dan akhirnya kehilangan bola. Jadi bukan pola itu yang dimainkan Coach Nova, akan tetapi mendribble bola, dribbling bola boleh dengan melewati 1-2 pemain, tapi ketika melihat ada peluang untuk diumpan ke rekan setimnya dengan positioning yang lebih bagus, lebih progresif, lebih bisa memberikan peluang menciptakan gol, maka segera diumpankan. Terlepas dari umpannya berhasil atau tidak, ya ini sebuah proses jam terbang yang harus dilalui. Jadi saya melihatnya pola permainan ini hampir mirip dengan polanya Sintayong, dan ya kita bisa melihat hasil dari strateginya Sintayong ya, ketika sampai saat ini bisa mengantarkan tim nasional Indonesia punya pola permainan yang semakin hari semakin mapan, stabil, dan semoga saja nanti di round 3 juga permainannya terus meningkat. Itu dari sisi permainan. Terus kemudian yang menarik lagi, yang membuat saya happy, adanya striker nomor 9, striker murni Muhammad Mirza ya. Muhammad Mirza ini pemain Dewa United ya. Pemain ini cukup berbeda dengan beberapa striker yang muncul di Indonesia ya. Di tim nasional Indonesia kita kenal ada Widodo Cahyono Putro, kita kenal ada Boa Salosa, Gendut Doni, terus kemudian terakhir kita ada Ramadan Sananta yang masih produktif, usianya juga belum menginjak 23 tahun. Akan tetapi gini, saya melihatnya Muhammad Mirza ini lebih mirip dengan Sikurus Kurniawan Dwi Julianto. Kenapa seperti itu? Keunggulan pemain yang satu ini kalau saya melihat di setiap pertandingannya adalah sprint pendeknya. Jadi ada umpan terobosan, terus kemudian dia melakukan sprint pendek yang bisa melewati, melampaui pemain belakang, terus kemudian ada kesempatan one on one. Dan itu dulu sangat sering ditunjukkan oleh Kurniawan Dwi Julianto. Jadi happy lah ya bisa ada striker tim nasional Indonesia yang punya gaya hampir mirip seperti Kurniawan Dwi Julianto, dan saya pikir finishingnya yang menarik. Jadi finishingnya sangat tenang, sangat cool, memposisikan bola dengan ya, finishing itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu di dalam permainan sepak bola tidak diberikan waktu yang banyak, artinya sepersekian detik. Apakah syuting keras, apakah syuting dengan hanya menempatkan bola, apakah mengumpan ke pemain yang lebih kosong dan mempunyai probability menciptakan gol lebih tinggi. Saya pikir ini adalah pengambilan keputusan striker yang harus terus diasah, dan Muhammad Mirza ini kayaknya punya pengambilan keputusan yang cepat, ketenangan finishing, dan skill finishingnya juga lumayan oke untuk di level ASEAN. Dan dia sudah membuktikan hari ini menjadi top skor dengan 4 golnya bersama tim nasional Indonesia. Jadi
beberapa kelebihan dari tim nasional Indonesia U16 yang menonjol menurut saya itu. Terus kemudian ada satu pemain diaspora yang menurut saya juga bagus, itu Matthew Baker. Matthew Baker ini bawaannya halus, jelajah lapangannya luas, ya kilometernya bisa jadi kalau diukur itu panjang sekali ini. Penguasaan bolanya dapat, passingnya oke, halus lah permainannya, dan bisa nyetel dengan, yang pasti bisa nyetel dengan para pemain lain di tim nasional Indonesia U16. Jadi saya melihat pemain yang satu ini cukup menonjol meskipun posisinya tidak berada di depan, akan tetapi bisa menambah kekuatan di lini tengah. Bisa gelandang bertahan pemain tengah atau bisa ditaruh di back kiri atau pemain sayap. Jadi pemain ini sangat kelihatan menonjolnya di 3 pertandingan di babak penyisihan dan memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia U16. Dan kalau kita bicara tim nasional Australia, memang tidak banyak data yang bisa kita sajikan, baik tim nasional Indonesia U16 maupun tim nasional Australia U16. Catatannya ya sebatas di kejuaraan Piala AFF ini. Tim nasional Australia berakhir di memuncaki klasemen dengan 7 poin, 14 gol memasukkan dan belum kemasukan sama sekali. Produktivitasnya saya pikir oke, akan tetapi produktivitas yang didapat dari tim nasional Australia ini bukan didapatkan oleh striker. Jadi hampir setiap pemain bisa menciptakan gol. Nah, ini bagian dari strategi juga sebenarnya. Jadi permainan yang begitu bebas ya, terorganisir, kreativitas dan setiap pemain, dan ini yang susah ditebak nantinya. Jadi tim nasional Indonesia harus hati-hati dengan pola permainan yang setiap pemain berpeluang mencetak gol di setiap pertandingan, jadi susah dikawal ya. Kalau kita punya Muhammad Mirza dimatikan selesai. Tapi di Australia berbeda, 14 gol yang diciptakan itu bisa berasal dari pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Dan ini menarik, yang menjadi tantangan bagi tim nasional Indonesia bagaimana mengorganisir pertahanan utamanya agar bisa mengcover di semua lini sehingga meminimalisir tim nasional Australia menciptakan peluang bahkan mencetak gol. Jadi ini adalah sisi yang menarik. Saya tidak membahas Piala AFF U16 ini menarik karena memang ya seperti kita ketahui lah, dengan adanya slogan spirit, dia semangat bahwa Indonesia sekarang ingin menapaki tangga berada di level Asia. Saya pikir Piala AFF bukan sesuatu yang menarik dan bukan menjadi prioritas lagi. Akan tetapi melawan tim nasional Australia adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Mungkin juga bagi teman-teman. Jadi kita akan lihat pertandingan di semifinal antara tim nasional Indonesia melawan Australia. Dan kita bisa melihat tingkat kematangan dari kedua negara tersebut, kedua tim tersebut. Siapa yang menjadi jawaranya. Dan tentu saja ini akan bisa menjadi pelajaran dini bagi tim nasional Indonesia untuk memasuki Piala Asia di tahun depan atau kualifikasinya juga tahun ini. Jadi ini sebuah sparring partner yang menarik bagi tim nasional Indonesia, harus dimanfaatkan betul oleh Coach Nova untuk bisa memberikan perlawanan lebih terhadap tim nasional Australia U16. Kita saksikan nanti pertandingannya ya. Tim nasional Indonesia melawan Australia, dan kita akan bisa melihat aksi-aksi bocil-bocil ini untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah Asia Tenggara. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.